Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, selamat datang teman-teman di channel Analisa Fundamental Saham by Mr. B. Yang malam ini saya akan membahas mengenai Astra International atau ASII. Baik, sebelum saya mulai, disclaimer ya. Data berdasarkan laporan keuangan kuartal ketiga 2020. Video ini bukan rekomendasi beli atau jual. Selalu lakukan analisa yang lebih dalam, lebih banyak sebelum membeli saham ini. Semua resiko kerugian ditanggung pribadi masing-masing. Dan video ini lebih cocok ya untuk investor jangka panjang. Dan analisa dalam video ini adalah analisa subjektif dari Mr. B. Baik, Astra atau ASII. ASII memiliki 7 segmen bisnis ya. Yang pertama dia ada otomotif, jasa keuangan, kemudian ada alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, serta properti. Baik, kita masuk ke laporan keuangan. Ini adalah laporan keuangan dari ASII per 30 September 2020 yang saya download dari idx.co.id ya. Baik, kita lihat ini asetnya. Total aset lancar naik ya, jadi 133,4 triliun. Kita lihat juga ini aset tidak lancar. Total asetnya ada 341,2 triliun yang turun sedikit dari tahun lalu 351,9 triliun. Baik, kita masuk ke liabilitas ya. Total liabilitas ASII 146,2 triliun. Turun ya dari 165,1 triliun. Oke, seperti biasa saya hanya akan membahas hutang buruk dari suatu emiten, yaitu hutang yang ada bunganya atau ada bagi hasilnya. Itu menurut saya adalah hutang buruk karena dia menggerus dari keuntungan perusahaan. Baik, kita lihat apa saja hutang buruknya di sini. Oke, ada 6,2 triliun hutang jangka pendek. Masih hutang jangka pendek 20,2 triliun dan obligasi 12 triliun ya. Hutang jangka panjang 37,9 triliun dan obligasi jangka panjang 7,5 triliun. Totalnya hutang buruknya di tahun 2020 83,9 triliun. Lalu 2019 kita lihat hutang buruknya 91,7 triliun, turun ya, jadi 83,9 triliun. Sekitar ya 10% turun ya. Artinya di sini ASII cukup baik ya memanage hutang-hutang bank dan hutang obligasinya. Kita masuk ke laba rugi ya. Laba rugi revenue-nya pasti turun karena ada pandemik kemarin. Berdampak ya terhadap semua segmen bisnis yang ada di ASII. Oke, ini saya garis bawahi ya, di laba rugi 2020 ada pendapatan lain ini untuk ASII sebesar 5,8 triliun, yaitu keuntungan penjualan investasi pada PT Bank Permata Tbk. Jadi kepemilikan ASII di Bank Permata dijual ya. Oke, jadi laba bersihnya yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun sedikit ya. Revenue padahal tadi turun lumayan banyak. Jangan lupa ini ada kontribusi dari penjualan dari bank. Kalau tidak ada itu mungkin ini turun hampir setengahnya ya. Jadi ini terbantu oleh hasil penjualan dari kepemilikan ASII di Bank Permata.
Oke, saya mau coba bahas sedikit mengenai komposisi pendapatan bersih yang diperoleh ASII. Kontribusinya dari segmen mana saja ya yang terbesar? Ini totalnya 130,3 triliun. Oke, di sini kita lihat otomotif 49,6 triliun, jasa keuangan 15,4, alat berat 46,4 triliun, agribisnis 13,3 triliun dan selanjutnya ya. Kalau kita lihat persentasenya ternyata otomotif ya, dari sisi revenue dia paling besar, kedua alat berat. Ini di total saja sudah 74% sendiri ya. Sekarang kita lihat dari labanya ya. Labanya kalau kita lihat di sini otomotif kalah ya sama alat berat. Nah, ini alat berat justru labanya paling besar dari segmen alat berat ya, divisi alat berat. Yang kedua justru jasa keuangannya. Otomotif nomor 3 di sini. Dan inilah 4 segmen yang dominan ya di bisnis Astra. Otomotif, jasa keuangan, alat berat pertambangan, konsumsi dan energi, dan agribisnis. Dari sisi balance sheet selama 5 tahun cukup baik Astra ya, revenue-nya naik terus, equity-nya juga naik, agak turun di 2019 ya. Laba ruginya lumayan baik ya, 2015-2016 turun sedikit lalu naik, 2017-2018 naik, 2019 turun sedikit ya, 2020 kita belum tahu ini, tapi cukup baik ya. Oke, kita lihat dari rasio-rasionya di sini. Untuk earning per share-nya 2017 sampai 2020 sebenarnya naik ya. Tapi di 2020 belum tahu, ini masih sampai kuartal ketiga. Ini adalah earning per share yang disetahunkan. Kalau disetahunkan turun berarti. Tapi untuk perhitungan kita nanti kita akan ambil earning per share 1 tahun ke belakang ya. Jadi ini ditambah dengan yang Q4 2019. Ini kalau kita jumlahkan totalnya 491. Kemudian di sini kita perlu juga book value-nya 3.822. Oke, dividen yield-nya 3,67% ya. PER 12,6, PBV-nya 1,52, DER-nya debt equity ratio-nya 94,51. Ini kalau total liabilitas dibagi dengan equity dia 94,51. Tapi kalau perhitungan saya 54%. Jadi hanya hutang buruk tadi ya yang kita hitung dibagi dengan equity-nya didapat 54% ya. Cukup baik ya untuk DER-nya. Baik, kita mulai masuk ke valuasi saham Astra yang menggunakan metode price earning ratio dan metode price to book value. Price earning ratio itu harga saham dibagi dengan earning per share-nya. Didapat 11,81 ya untuk per ASII sekarang ya. Untuk metode price to book value, harga saham dibagi dengan book value per sahamnya. Didapat 1,52 PBV-nya. Oke, saya ambil juga dari Stockbit. Saya coba masukkan ya PE ratio selama 5 tahun. Rata-ratanya ada di 16,2. PE ratio kita tadi 18,1, berarti ini masih ada jarak ya, masih cukup murah ya dari sisi PER. Dilihat dari rata-ratanya di 5 tahun terakhir. Nah, ini kita hitung untuk rata-rata PER-nya selama 5 tahun itu ada di 7.900-an ya. Dengan harga 5.800 itu berarti masih murah. Oke, ini kita coba masukkan juga grafik price to book value Astra selama 5 tahun yang saya ambil juga dari stockbit.com.
Oke, ini kalau price to book value-nya 2,36 rata-ratanya, jauh di atas dari price to book value sekarang 1,52 ya. Nah, ini perhitungannya masih 9.000 ya untuk rata-ratanya selama 5 tahun. Sedangkan harga sekarang 5.800. Jadi dengan analisa PBV juga masih cukup murah. Kita coba lihat teknikalnya ya. Karena ini saya coba analisa jangka panjang, saya ambil yang weekly ya, satuannya ya, weekly. Jadi satu bar ini itu mencerminkan 1 minggu ya, 1 minggu. Jadi kalau kita lihat ini di 2020 ini minggu-minggu di mana Astra jatuh harganya, lalu kemudian coba naik, terus sideways. Nah, posisi ada di sini ya, di sekitar 5.800 ini 3 minggu terakhir ini Astra coba menembus dari resisten 6.000 ya, dan belum bisa, dia balik lagi ke 5.800, sekitar 5.600. Daerah sini antara 5.600 sampai 6.000 ya, 3. Jadi kalau saya melihat memang ini secara weekly Astra coba tembus 6.000 ya. Jadi kita wait and see dulu lah ini ya. Kalau memang teman-teman yakin bisa masuk, karena memang harganya juga masih cukup murah ya. Karena kalau dilihat dari harga paling tinggi itu ada 9.300. Kita lihat dulu dengan beberapa hari ini, kalau memang dia tembus kita coba bisa masuk. Tapi kalau dia tidak tembus, kita tunggu dulu ya sampai dia betul-betul settle ada di posisi mana. Nah, ini dulu Astra pernah di 9.300 ya, di sekitar April Mei 2018. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah ASII secara fundamental kinerjanya masih baik ya. Utang buruknya berkurang, DER-nya juga cukup rendah ya. Cash flow baik karena ada tambahan kas dari penjualan Bank Permata. Terus rata-rata dari pendapatan juga naik, meningkat, revenue-nya juga meningkat. Kalau kita tinjau dari price earning ratio rata-rata selama 5 tahun, harga ASII berdasarkan per saat ini masih cukup murah. Juga ditinjau dari price to book value rata-rata selama 5 tahun, price to book value ASII hari ini juga masih di bawah rata-rata ya, jadi masih cukup murah. Secara teknikal memang posisinya sudah mendekati resisten di 6.000 ya, dan untuk masuk kita lihat dulu lah beberapa hari ini. Kalau memang dia bisa tembus, kita bisa masuk. Tapi kalau tidak, kita tunggu dia di support terdekat baru kita masuk. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya analisa mengenai Astra ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe, di like dan diaktifkan notifikasi loncengnya, karena jika ada nanti kedepannya video-video baru tidak akan ketinggalan ya. Baiklah, saya Mr. B pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.